Banjir dari dua desa di Karawang, Jawa Barat masih mengungsi di sebuah ruko milik salah satu pengembang di sekitar lokasi banjir. Selama di pengungsian, korban banjir dapat bantuan tim medis serta dapur umum. Lebih dari 200 warga korban banjir dari Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, ditempatkan di sebuah ruko yang dijadikan sebagai lokasi pengungsian. Untuk memenuhi semua kebutuhan makan dan juga minum, Pemda Karawang membangun dapur umum serta posko kesehatan yang berjaga 24 jam untuk bisa melayani korban banjir. Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur merupakan dua desa yang terendam banjir parah selain Desa Karangligar, di mana ketinggian air yang merendam di dua desa ini mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Dari sore udah berangsur turun karena ada beberapa orang yang balik ke rumah masing-masing. Dia akan membersihkan rumahnya karena agak turun. Kondisinya sekarang yang ada di sini sekitar 691 orang masih ada tinggal di sini. Ya, di sini adalah kawasan pengungsian di Autores Resinda yang semuanya difasilitasi oleh Resinda, yang dikoordinir oleh Resinda dan kita sebagai warga perumahan Resinda. Kita dari DKM Masjid Baitul Khaliqin, yaitu kita support semuanya yang ada pengungsi di sini. Banjir di Karawang, Jawa Barat, Saudara, terus meluas. Hingga saat ini total ada 60 desa yang terendam banjir yang tersebar di 21 kecamatan. Banjir terjadi akibat masih tingginya curah hujan sehingga sejumlah sungai pun meluap. Visual udara ini, Saudara, kami ambil di salah satu desa, yakni Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Total ada 60 desa yang terendam banjir saat ini, di mana banjir di desa ini merupakan salah satu desa terparah dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Akibat banjir, lebih dari 30.000 warga terdampak. Ada yang mengungsi, namun sebagian ada juga yang memilih untuk tetap bertahan. Informasi terkini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, selamat pagi. Sebagai informasi dulu, saat ini berapa ketinggian air dan bagaimana dengan kondisi warga? Nanda dan juga saudara, saat ini ketinggian air yang terjadi di wilayah Desa Karangligar dan sejumlah desa lainnya ini bervariasi mulai dari 50 cm hingga 2,5 meter. Dan lokasi tersebut berada di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Selain di desa ini, ada dua desa lainnya yang saat ini kami pantau masih cukup parah banjirnya, yakni di Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana. Selain itu ada satu lagi desa yang terisolasi dengan jumlah total warga yang terdampak hampir 1.000, yakni Desa Parungsari. Dan saat ini warga masih tetap bertahan di pengungsian meskipun kami pantau mulai ada titik penurunan debit air atau ketinggian air yang merendam pemukiman warga. Namun demikian masih ada 21 kecamatan yang terdampak banjir dari 60 desa yang saat ini masih dalam kondisi terendam. Meski demikian, pantauan kami dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari BPBD, ada warga yang kemudian tetap bertahan di lokasi rumah-rumah mereka yang terendam banjir karena banjir yang merendam ini kurang dari 50 cm sehingga mereka bertahan. Sementara warga yang rumahnya terendam banjir lebih dari 1 meter mereka bertahan di pengungsian. Nanda dan juga saudara, hari ini merupakan sudah sepekan lebih banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang. Ini terjadi imbas dari masih belum stabilnya cuaca, artinya hujan masih terus terjadi. Memang sempat kemarin terjadi penurunan banjir dan hanya menyisakan 5 desa saja dan di 3 kecamatan. Namun sejak hari Minggu kemarin air kembali meluap ke pemukiman warga dan ini terjadi imbas dari tingginya curah hujan serta sejumlah sungai yang berada atau melintas di pemukiman warga ini kembali meluap seperti Sungai Citarum, kemudian Sungai Kalen Bawah yang di wilayah Cilamaya, kemudian Sungai Cibeet serta beberapa sungai lainnya. Oleh karena itu warga masih tetap diminta waspada oleh BPBD dan pemerintah dan dihimbau untuk tetap mengikuti arahan dari pemerintah, dalam hal ini BPBD serta Dinas Sosial. Sekiranya kondisi itu memungkinkan untuk mengungsi, maka segera mengungsi. Pasalnya berdasarkan rekap data atau informasi yang kami himpun,
ada beberapa warga yang kemudian awalnya menolak untuk mengungsi, namun saat kondisi banjir mereka terjebak dan harus melakukan evakuasi menggunakan perahu karet dan sejumlah upaya lainnya. Dan ini terjadi di beberapa desa seperti Desa Purwadana, kemudian Parungsari, dan Desa Karangligar. Sehingga sejumlah upaya dilakukan oleh tim relawan dari Tim SAR, BPBD, Dinas Sosial, TNI Polri bergerak untuk melakukan atau mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Dan saat ini kami pantau cuaca juga masih cukup mendung setelah tadi malam juga semalaman diguyur hujan. Dan ini berpotensi meningkatnya debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang saat ini masih berstatus siaga dan siap. Dan ini bisa berubah kapan saja mengingat kondisi cuaca yang belum stabil hingga warga masih tetap diminta waspada. Nanda. Lokasi ini kan kerap sekali dengan banjir, apalagi saat ini yang Anda katakan juga cuaca masih belum menentu. Antisipasi apa yang dilakukan oleh Pemda saat ini yang sudah diterapkan dan akan diterapkan? Pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini menyiapkan sejumlah langkah-langkah agar kemudian bisa mengamankan atau menyelamatkan para korban banjir yang berada di lokasi terutama di Desa Karangligar, Parungsari, kemudian Tanjung Mekar dan Karangligar serta Desa Sukmakmur. Ini menyiapkan sejumlah area pengungsian, salah satunya terpusat di kawasan Ruko Rosinda yang saat ini disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kemudian juga Tim SAR yang siaga 24 jam, terdiri dari TNI, Polri, Dinas Sosial, kemudian BPBD, serta dari Satpol Air Polres Karawang. Mereka menempati sejumlah posko di lokasi banjir dan ketika dibutuhkan mereka akan langsung bergerak. Selain itu himbauan dan upaya sosialisasi atau pengumuman terus dilakukan mengantisipasi kembali terjadinya luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet mengingat kondisi cuaca saat ini belum menentu. Oleh karena itu waspadaan yang harus tetap dimiliki oleh warga, terutama daerah terdampak banjir yang cukup parah yang berada di daerah aliran Sungai Citarum seperti Desa Karangligar, Purwadana, dan desa lainnya. Ini harus tetap waspada dan mengikuti himbauan-himbauan dari BPBD serta pemerintah desa setempat. Sementara untuk bisa memenuhi segala kebutuhan seperti makan, minum, dan lain sebagainya, pihak BPBD dan Dinas Sosial membangun sejumlah dapur umum yang dibangun terpusat di Dinas Sosial, kemudian di sejumlah titik seperti desa-desa terdampak, serta wilayah-wilayah lain atau posko-posko yang dibangun oleh relawan di beberapa titik untuk membantu para korban banjir. Nanda. Oke, selain posko pengungsian dan juga didirikan dapur umum, tentu kita akan melihat dan juga menanti apa upaya yang akan dilakukan oleh Pemda. 21 kecamatan, 60 desa terdampak. Kita akan nantikan update dari sana. Terima kasih atas laporan Anda. Adi Wahadi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.